pulang panggil istri dengan sayang. Jangan seperti ada cerita, wallahu alam benar atau tidak, sudah pensiun. Setiap dia panggil istrinya selalu sayang. Sayangku ada tamu. Sayangku buka pintu. Sayangku bikinkan teh. Didengarlah cucunya nih. Ih, kakek romantis betul. Setiap panggil nenek sayang. Dia panggil cucu. Jangan kau remote. Kenapa? Saya lupa namanya nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa pencitraan, jangan takwa karena pilpres, tapi takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa ini ayat Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Dan rasa-rasanya ayat ini sangat sulit diterima akal sehat. Ya, coba lihat. Dan janganlah kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Weh, dasar jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Enggak kan, mati bukan kita yang ngatur. Mau atau tidak pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Artis mati. Mati tuh banyaknya artis yang sudah wafat. Ustadz mati. Ya belakang sedikit. Kalau Ustadz duluan siapa yang ngisi kajian? Kan semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jumat kita baca ini. Dengar ini hati. Allah seolah-olah ingin mengatakan kepada kita, wahai Baim, agamamu Islam, nikahmu syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya belum tentu Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi overdosis. Insya Allah kita tidak akan mati lagi ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kekafiran, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Auzubillahi min zalik. Dan ini biasanya banyak pedagang. Kok bisa Ustadz? Berapa harganya ini? Rotimu, Papa Bons. Nah ini Macu Paeko. Berapa harganya ini? Ini 20.000. Wih, mahal betul. 15 saja. Itu aja sana sama-sama kita orang Bugis saya kasih kok 15.000. Padahal sudah ada untungnya. Berdagang boleh, tapi jangan mengatakan modal padahal sudah untung. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Silakan jual sarung, silakan jual make up, alat-alat mode, tapi jangan nipu pembeli. Berapa harganya ini? 100.000. Itu aja juga modal. Padahal sudah ada untung 30.000. Tidak boleh, haram itu menipu pembeli. Ini yang membuat kita kadang-kala bisa mati dalam keadaan kekafiran, yaitu habis makan uang haram. Ini para koruptor, ya, penjahat uang negara. Na'udzubillah min zalik. Makanya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan jangan pikir ketika kita dakwah seperti ini, kajian online seperti ini, ibu bapak yang ada di rumah yang lagi nonton live seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada setan, bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Jadi simpan dulu handphonenya. Oh,
Saya kalau apalagi sekarang ini kan, kalau kita lagi ceramah, untung sekarang sudah ada jaga jarak. Dulu sebelum ada jaga jarak, selesai ceramah, kita Ustadz, selfie dulu, selfie. Orang capek disuruh selfie. Keringatan Ustadz, selfie. Ulang Ustadz, kabur. Ulang lagi Ustadz, kabur. Dalam hatiku, bukan handphone, mukamu yang kabur. Ya kan? Nah, itu semua godaan setan. Nah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Makanya ibu bapak ketika dengar dakwah fokus. Ya, fokus. Nah, ustadz juga harus fokus. Di mana dengar dakwah? Ya kalau dakwah jangan neraka terus dicerita. Ini ada juga penceramah kan neraka aja terus dicerita. Di kantor kita dikejar kredit, di warung kopi masuk tagihan. Kemudian sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Kita mau ke masjid mudah-mudahan dengar pencerahan, sampai di masjid dimaki lagi sama ustadz. Apa enaknya kita jadi suami? Ya, jadi nah itu cuma ustadz juga harus memberikan dakwah yang membuat orang tidak tergoda dengan setan. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Waqala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan salawat sambil merokok. Allahumma sholli alaihi wasallam. Itu tidak benar itu. Apa salah? Bukan salah. Apa dosa? Tidak salah, tidak berdosa. Tapi yang dianjurkan Allah bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Itu anjuran, bukan anjurannya pemerintah, bukan anjuran Nabi, tapi Allah yang langsung perintahkan kepada kita bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Ustadz Baim Wong. Baim Faula atau Baim Wong? Sama? Baim Faula. Apa ayah saya? Paula istri saya. Oh, karena saya lihat channelnya Baim Paula. Oh iya. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kalau dekat-dekat artis malas sedikit Pak, sebab tambah hancur saya. Cakep kan dibandingkan. Jadi cakep tidaknya orang itu tergantung perbandingannya. Saya kalau dekat-dekat yang jelek saya agak cakep sedikit. Tapi kalau dekat Mbak Imong hancur saya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah kita cerita soal sedekah. Saya angkat sedekah ini begitu saya chattingan dengan Ustadz Baim Wong. Wah, guru, ya Ustadz itu kan guru, tidak berarti ulama. Ustadz guru, apapun yang diajarkan kepada istri kah, kepada anak kah, sudah kita Ustadz. Ya, nah, Ustadz Baim Wong chatting, langsung saya tertarik. Kenapa? Saya lihat di medsos banyak berbagi. Ya, oh ini bagus ini, kita ngajak kepada kebaikan. Oke. Maka kita pada malam ini kita fokus mengkaji tentang berbagi yang kita kaitkan dengan bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu bulan berkurban. Nah, kita cerita ingatkan kembali alam pikiran kita tentang sejarah kurban ini. Ibrahim alaihissalam diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, anggaplah seperti Mas Baim, beli rezeki oleh Allah. Hebatnya ini Ibrahim kaya, dermawan. Yang banyak kan diantara kita kaya pelit. Kalau cuma kaya dan pelit belum berbahaya. Tapi kalau kaya pelit serakah, ini yang bahaya. Kenapa namanya serakah? Haknya orang pun diambil, haknya saudaranya pun direbut. Itu serakah. Ini Ibrahim kaya, dermawan. Dan suatu ketika Ibrahim alaihissalam menyembeli 100 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 20 miliar. Sekitar 20 sampai 25 miliar. Seluruh orang memujinya. Lalu Ibrahim alaihissalam dipuji, datang penyakit manusianya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Mana ada orang manusia yang tidak senang dipuji? Saya pun senang dipuji.
Ketemu jamaah yang sudah lama tidak ketemu, Ustadz awet muda, saya tahu dia bohongi saya, tapi tidak apa-apa, saya senang aja, tidak apa-apa, saya tahu kau bohong, tapi saya senang juga. Mana ada orang makin awet muda? Tidak kan? Wih, tambah ganteng, saya tahu dia bohongi saya, tapi tidak apa-apa, karena memang penyakit kita ini senang dipuji. Dan tidak apa-apa, puji orang, itu bagian dari akhlak mulia, memuji orang. Kan bayangkan kalau baru ketemu kita 10 tahun langsung, kok tambah jelek. Oke lah, kau tidak kasih saya duit tapi jangan kau bilang saya jelek. Ya, nah, Ibrahim alaihissalam datang penyakitnya, dipuji, hebat kau Ibrahim. Muncul penyakit, orang Bugis bilang kapujian. Ya, lalu dia bilang Ibrahim, kecil mas bro, ini binatang. Andai ada anakku juga kupotong. Kalau lepasan ngomong, karena waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Sama anggota DPR toh. Pilih saya bos. Kalau kau pilih saya, ini nomor HP saya. Telepon 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Nah, Ibrahim AS berkata, ini tidak seberapa. Andai saja anakku pun saya sembelih. Karena waktu itu belum punya anak. Ringkas kisah. Akhirnya, bertahun-tahun tidak punya anak, didesaklah oleh istrinya Siti Hajar, Siti Sarah. Bang, abang kan Nabi, perlu ada pelanjut cita-cita, perlu ada yang melanjutkan risalah. Saya tidak bisa memberimu anak, kawin lagi dong bang. Masya Allah, Ibrahim alaihissalam ibu disuruh nikah, tidak mau. Apa kata Ibrahim? Tidak mau saya, tidak mau. Ini takdir saya, tidak punya anak, ya sudah ini takdir kita. Tapi karena abang Nabi, perlu ada yang melanjutkan cita-cita. Saya tidak mau, didesak tidak mau. Luar biasa. Nabi Ibrahim disuruh nikah sama suaminya, tidak mau pak. Kita sebagian dilarang nikah, sembunyi-sembunyi. Fred. Kemudian, akhirnya desak-desak, dia terima. Oke lah kata Ibrahim AS. Ya sudahlah. Nah, kalau gitu, oke. Tapi ternyata Siti Sarah tidak ikhlas 100%. Siti Sarah berkata, oke, kau nikah dengan catatan saya yang pilihkan kamu. Kalau dia ikhlas 100% kan dia bilang, oke, kau pilih mana yang kau suka. Itu ikhlas 100%. Tapi ini ikhlasnya cuma 95%. Kalau kau menikah, oke, saya pilihkan kamu. Kata Ibrahim, oke, kau pilihkan saya, siapa? Tidak usah jauh-jauh, itu aja pembantu kita. Siapa? Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Hajar, budak yang kemudian dimerdekakan. Beda bu, perlu paham, beda pembantu, beda budak. Kalau pembantu itu dia punya hak, tiap bulan harus digaji, ada BPJS-nya, harus disempat. Dan namanya budak hak milik. Hak milik itu ya seperti air ini, merek Fit. Ya kan, kalau saya punya air ini, namanya saya punya, maunya saya mau pakai minum boleh, saya mau injak boleh, saya pakai lempar mangga boleh. Kenapa saya yang punya? Itulah budak, hak milik. Beda pembantu, kalau pembantu pegawai. Nah, ini budak. Oke, nikahi. Ringkas kisah, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah dengan izin Allah hamil. Melahirkan Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah. Setelah Siti Hajar hamil, alhamdulillah Siti Sarah juga hamil. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ada di rumah sudah 37 tahun tidak hamil-hamil, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Apa ilmunya Siti Sarah? Suruh kawin lagi suami, ya kan? Oh hamil. Ya, begitu hamil, mulai datang cemburunya. Kan hamil juga Siti Sarah, mulai cemburu. Kata Ibrahim, ini kan nikah kan kamu yang suruh saya. Pokoknya saya tidak senang lihat itu istrimu. Padahal dia yang suruh. Jadi perempuan kalau sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah diajak ngomong pak. Sudah tidak usah diajak ngomong. Jadi kalau dia sudah bilang pokoknya saya tidak mau lihat istrimu, sudah diam aja. Alhamdulillah nikah dengan Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ibrahim dengan Siti Hajar Ismail. Ishak, Ibrahim dengan Siti Sarah lahir Ishak. Inilah keturunan bangsa Yahudi. Nah, kemudian ringkas kisah. Ketika usia kecil, ya kira-kira seperti siapa ini? Anak Ibrahim Ismail seusia seperti ini,
Turun perintah Allah. Ibrahim, kau tinggalkan itu kampungmu. Kemana? Kau ikuti saja. Jalan kau menuju ke satu tempat. Kemana? Ikuti aja. Kemana? Kata Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Siti Hajar, bawa itu, kita jalan. Kemana? Saya juga tidak tahu, ini perintah Allah. Sudah, bawa jalan. Begitu tiba suatu tumpukan batu, Allah kemudian berfirman lagi, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu, Siti Hajar dan Ismail di tumpukan batu itu. Tumpukan batu. Kau pergilah ke suatu kota, namanya Hijaz. Ini Hijaz, Makkah sekarang. Namanya dulu Hijaz. Yang sekarang namanya Makkah. Ya. Tiba di tumpukan batu, lalu Allah lagi perintahkan, kau simpan anakmu di situ, kau tinggalkan, kau balik ke kampungmu. Bayangkan, tengah padang pasir, tidak ada satupun manusia, tidak ada tumbuhan. Allah perintahkan Ibrahim, kau simpan anakmu Ismail di situ dengan istrimu, kau balik ke kampungmu. Ibrahim alaihissalam diperintah, apa kata Ibrahim alaihissalam? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Ibrahim tidak banyak bertanya, ya Allah, kenapa? Sempat Siti Hajar bertanya, kalau bahasa kami di Sulawesi Daeng, Mas, teganian kau tinggalkan kami di sini. Kau lihatlah ini padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan. Kau lihat ini anakmu kecil, masa kau mau tinggal? Kata Ibrahim alaihissalam, saya pun tidak tega yang. Tapi jangan ketawa kalau ya. Tentu dalam hadis tidak ada. Ini bahasanya Ustaz Das'ad supaya enak-enak didengar kan. Kalau saya sangat kaku lidah saya berkata sayang. Akhirnya oke. Mendengar ini kira-kira ibu-ibu kalau diperintah sama suami, kau tinggallah di situ, saya mau pergi dulu. Kira-kira ibu-ibu masih bisa ngamuk, protes. Tapi Siti Hajar tadinya bertanya dan tidak mau terima. Begitu, kenapa kau tinggalkan kami? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ini perintah Tuhan. Mendengar perintah Tuhan, Siti Hajar pun berkata, Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Subhanallah. Nah, ini pelajaran pertama, Ibu. Ketika suami menyampaikan itu perintah Allah, tidak usah banyak bicara. Ya. Nah, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak usah tanya kenapa. Kok bisa? Perintah agama. Sudah, diam aja. Kalaupun diberikan penjelasan, alhamdulillah. Kalau suami tidak tahu agama, ya sudah, cari googling. Kenapa istri dilarang tinggal rumah? Keluar das atlatif. Jangan lupa like and share. Sudah. Nah, ini perlu saya jelaskan Ibu ya. Kenapa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami? Kenapa? Sebab dosa-dosanya istri ditanggung oleh suami. Kenapa suami tidak boleh, tidak harus minta izin ketika mau keluar sama istri? Bukan wajib, hanya pemberitahuan, anjuran saja. Kenapa? Karena dosanya suami tidak ditanggung sama istri. Istri harus, kenapa? Yuk jalan salah, kami suami yang masuk neraka. Beda istri. Suaminya tukang judi, suaminya rampok, suaminya pezina, istrinya soleha, tidak ada urusan. Kata Allah, ibu, kamu bagus agamamu. Tadkhulul jannati bisalam. Kau pilih di pintu surga mana kau mau masuk. Itu hebatnya jadi perempuan. Beda kami laki-laki. Kami ulama, tapi istrinya tidak bagus agamanya, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak tahu bayar zakat, tukang gosip, pendengki, penggibah. Saya serius ini. Biasa penyakitnya perempuan kan tukang gibah. Ya, penggosip. Ini kalau begini tuh dia, kalau kumpul-kumpul ibu begini kan, dia enggak gosip, tapi dilihat mulai masuk di pintu, dilihatin tamu. Iya kan? Dia enggak cerita mulutnya, tapi dia orang Bugis bilang enggak kopi. Itu penyakitnya kan? Nah, kalau istri seperti ini, maka suami yang tanggung dosanya. Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu tidak puasa? Kenapa istrimu itu sudah harusnya haji dia tidak, padahal dia sudah mampu? Kami semua yang tanggung. Itulah ayat yang mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Maka seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau dia keluar tanpa izin suami, maka langkah-langkah kakinya murka Allah.
Langkah kaki lagi dimurkai Allah. Langkah kaki lagi dimurkai Allah. Nah, itu makanya izin. Ya izin istriku Ustaz, tapi penyalahgunaan izin. Maksudnya apa? Isinya pengajian 1 jam, tapi jalannya ke mall 4 jam. Nah, ya, sudah ringkas kisah. Kemudian itulah, kemudian yang tumpukan batu itulah Bapak Ibu ya. Tumpukan batu itulah yang Ka'bah sekarang. Nah, pergilah Ibrahim meninggalkan Ismail kecil balita waktu itu bersama Siti Hajar. Tidak ada manusia, ya, tidak ada pohon, tidak ada air sumber kehidupan. Menangislah Ismail kecil, kehausan. Lalu Siti Hajar tidak putus asa, dia tidak tinggal saja berdoa. Tapi apa yang dilakukan? Dia mencari air. Ya, begitu anaknya kehausan, lari-lari Siti Hajar. Dia melihat Fata Morgana. Tahu adik-adik Fata Morgana kan? Tahu Pak ya? Itu kalau kita berdiri di aspal kan, di pinggir jalan kan seolah-olah ada air kan di situ. Seperti itulah Siti Hajar di padang pasir. Dia lihat kayak ada air, dia lari ke sana. Sampai di sana ternyata tidak ada air. Lari lagi, tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Ah, itulah ritual haji sekarang, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Ya kan? Nah, capek setelah berikhtiar, berupaya, sunnatullahnya berikhtiar, berupaya dulu, Siti Hajar tidak dapat air. Lalu turun perintah Allah kepada Jibril. Jibril, kau turun ke dunia, hentakkan kakinya Ismail di pasir. Hentakkan kakinya di pasir. Ismail pun hentakkan kaki di pasir. Dengan izin Allah, muncrat air. Begitu muncrat air, Siti Hajar melihat. Siti Hajar melihat ada punceratan air, lalu Siti Hajar berteriak Zam-Zam, Zam-Zam, air muncrat. Ada juga memaknai bahwa tutup itu air yang muncrat. Itulah sejarah Zam-Zam sekarang. Nah, ibu bapak yang belum pernah minum air Zam-Zam, para pemirsa yang belum pernah minum Zam-Zam, berdoa mudah-mudahan wabah segera berlalu, kita bisa ke Baitullah. Amin. Nah, bersama Dasat Latif. Nah, sudah ya, itulah sejarah Makkah. Nah, sampailah kemudian beredarlah desas-desus bahwa di Hijaz ada air yang tidak pernah berhenti. Sumber mata air yang tidak pernah berhenti, mengalir terus-menerus. Ya namanya padang pasir, ada air yang tidak pernah berhenti mengalir, maka tentu didatangi orang. Maka jadilah kota. Inilah yang menjadi Makkah sekarang. Nah, kemudian ketika Ismail tidak ada terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama berapa umurnya Ismail waktu itu. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Tidak jelas angkanya. Al-Quran cuma menjelaskan Ismail waktu itu usianya sudah pandai membantu bapaknya. Kalau sudah pandai membantu bapaknya berarti ya remaja. Nah, tanggal 8 Zulhijjah. Seperti hari ini. Ya kan? Nah, mimpi Ibrahim, kamu pernah berjanji kalau ada anakmu kau potong anakmu. Sekarang bayar itu janjimu. Bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau ini mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau ini wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau 10 anak disuruh potong, kita cari yang dongo. Dan saat potong anakmu, mana yang beling-beling ini? Ini anak yang lama dinanti, di permata suatu waktunya disuruh potong. Berpikir Ibrahim, ini wahyu atau mimpi? Ini wahyu atau mimpi? Maka tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Tarwiyah. Yaitu hari berpikir-pikir. Ya kan? Nah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah. Tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar itu nasarmu. Bangun Ibrahim. Ini bukan mimpi. Ini wahyu. Ibrahim tanggal 9 Zulhijjah. Hai, kul yakin. Ini bukan mimpi tapi perintah Allah. Maka kita sekarang ibu tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari mantapnya keyakinan kita. Nah, setelah itu diberitahukan. Tanggal 10 Zulhijjah diberitahukanlah istrinya. Sayangku,
Kan suruh Nabi itu romantis sama istri. Bapak-bapak contohlah ini Ibrahim. Pulang panggil istri dengan sayang. Dan seperti ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Sudah pensiun. Setiap dia panggil istrinya selalu sayang. Sayangku ada tamu. Sayangku buka pintu. Sayangku bikinkan teh. Didengarlah cucunya nih. Ih, kakek romantis betul. Setiap panggil nenek sayang. Dia panggil cucu. Jangan kau remote. Kenapa? Saya lupa namanya nenek. Jadi kalau ada dipanggil sayang-sayang, selama ini tidak pernah dipanggil sayang, tiba-tiba panggil sayang, waspadalah. Ya sudah. Nah, kemudian dia panggil istrinya. Tolong mandikan Ismail, berikan parfum, pakai baju yang baru. Untuk apa bang? Saya bawa jalan-jalan. Oke. Udah. Nah, Ibrahim alaihissalam lalu menceritakan ini kepada anaknya. Nah, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Coba, menurut kamu bagaimana? Nah ini, dengar ini pada orang tua nih. Dengar ini, pelajaran berharga. Ibrahim alaihissalam nyata bahwa yang diperintahkan ini wahyu, kebenaran, tapi masih diajak anaknya diskusi. Ini yang banyak dilanggar orang tua. Dia yang gagal jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Padahal anaknya suka menggambar. Ajak diskusi anak. Nah, saya sih maunya kau jadi dokter. Tapi menurutmu bagaimana? Saya tidak bisa jadi dokter pak. Kenapa? Otak saya ini tidak bisa menghafal. Anatomi saya susah betul hafal. Saya cocoknya jadi mekanik. Sebab saya suka bongkar-bongkar sepeda. Nah, ikuti. Jangan dipaksa. Ibrahim alaihissalam nyata-nyata perintah Allah masih ngajak diskusi anaknya. Menurutmu bagaimana nak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak milenial sekarang, yang gamer, yang pandai main game itu, bukan cuma pandai main game. Saya biasa heran lihat anak-anak sekarang, Pak. Saya biasa nge-WhatsApp itu sudah pegang 2 tangan masih salah-salah ketik. Ini anak-anak dia naik motor biar dia bisa balas. Coba kalau anak-anak sekarang ditanya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Apa jawabannya anak-anak kita sekarang? Pasti jawabannya, Bapak, kenapa saya? Nenekku aja sudah tua. Ini benar kan? Kenapa saya masih muda? Kenapa bukan nenekku, kakekku yang sudah muka-muka sakaratil maut? Kenapa mesti saya? Saya masih punya harapan hidup lebih lama. Bapak, kakek aja yang sih tinggal 5 tahun. Tapi apa itu jawaban Ismail? Ini yang tadi jawaban anak pintar. Ya, kenapa saya, Pak? Nenekku aja. Ini logis. Namanya anak pintar. Tapi Ismail alaihissalam bukan pintar. Tapi dia soleh. Apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan Bapak ragu-ragu. Saya insya Allah Bapak temukan saya menjadi anak yang sabar. Lalu setelah menjawab itu, lalu Ismail alaihissalam punya keinginan. Pak, sebelum Bapak sembelih saya, ada permohonan saya. Apa itu? 1, tolong nyembelih pakai yang tajam. Ini dengar ini para eksekutor, ya, tukang sembelih. Ketika menyembelih sapi, kambing, ayam, pakai yang tajam. Dan itu ada tekniknya. Kalau bebek jangan potong di tengah, lama itu menderita, lama baru mati. Tapi potong dekat sininya, ya. Nah, ayam juga begitu. Kalau Bapak potong di tengah-tengahnya apa dekat sini, dia terbang dulu itu. Lama dia menderita. Ya, kemudian ketika sembelih, ini hati-hati ibu-ibu nih yang suka beli ayam potong. Hati-hati, kadang-kala ternyata ada yang tidak baca basmalah. Ada yang baca basmalah tapi dia tidak baca 1 ekor 1 basmalah. Dia potong ayam 10, dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 10. Tidak boleh bos. Satu ekor 1 basmalah. Itu. Ya. Sudah. Nah, kemudian dia katakan, Pak, pakai pisau yang tajam. Yang kedua, Bapak sembelih saya tutup matanya. Kenapa? Karena kalau Bapak tidak tutup mata, saya yakin Bapak tidak akan tega menyembelih saya. Yang ketiga, tolong ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, apa itu nak?
tolong baju yang saya pakai jangan sampai tersentuh darah supaya ibuku tidak melihatnya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat besok-besok, jangan ada anak yang lewat depan rumah seusiaku supaya ibuku tidak bersedih mengenang saya. Baiklah nak, tanggal 10 Zulhijjah menujulah Ismail dan Ibrahim dari rumahnya menuju ke tempat penyembelihan yang itu Mina sekarang. Nah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang ini disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Nah, ke tempat penyembelihannya itu Bapak Ibu, kalau kita pergi umroh kan dari kan kita biasa dibawa ke Siarah. Nah, dari Padang Arafah kemudian ke Musdalifah masuk ke Mina. Biasa itu sebelum rumah raja, utawi kita di atas bus, Bapak Ibu lihat tengok ke samping. Nah, di atas bukit ada seperti pos-pos security. Nah, disitulah Ismail alaihissalam ingin disembelih oleh bapaknya. Nah, saya biasa juga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tengok ke kanan, ke kiri, sudah tengok jelaskan, lalu tengok lihat ke depan, sebelah kanan paling ujung, itulah sopir. Nah, sudah sampailah di tempat tersebut. Nah, diikatlah tangannya Ibrahim. Ada yang terlupa. Ketika perjalanan itu, buah setan kepanasan. Setan kemudian mendatangi Ibrahim. Baim. Ibrahim kan, baim. Weh, kau balik lihat anakmu. Cakep betul itu anakmu, lagi lucu-lucunya. Puluhan tahun kau inginkan, masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam mendengar ini, beliau ambil batu, lalu dia katakan, Ishab ya le, pergi kau setan. Jangankan anakku, diriku pun kupotong, lempar. Kena kepalanya. Sampai Bekasi, balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya, Siti Hajar. Jar. Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana itu anakmu? Saya tahu, bawa jalan-jalan sama bapaknya. Ih dongok kok. Apa maksudnya? Dia tipu kau suamimu itu. Maksudnya apa? Dia tidak bawa jalan-jalan itu anakmu. Dia mau potong. Sembarang kau bilang kau itu. Mana ada bapak mau potong anaknya? Benar dia mau potong itu. Kok bisa? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Mendengar ini perintah Tuhannya, Siti Hajar ambil batu juga. Iblis, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Ishak, pak, lempar, kena kepalanya sampai Bandung, balik lagi. Gagal ke Ibrahim, gagal ke istrinya, maka dia datang ke Ismail. Kenapa? Kau tahu mau dibawa? Masih Iblis masih mau bicara, dia langsung sambitin, pak, jangan kau banyak bicara di situ. Kena matanya, satu hancur. Orang di kampung saya bilang picok. Saya tidak tahu apa bahasa ini. Hancur matanya sebelah kanan satu ya. Nah, akhirnya gagal menggoda Ibrahim, gagal menggoda istrinya, gagal pula menggigit anaknya. Inilah ibu yang sekarang menjadi ritual pelaksanaan melempar 3 jumroh. Ya, melempar setan besar, setan menengah, setan kecil. Ya, kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 3 tempat? Kenapa mesti 7 batu? Itu hikmahnya adalah bahwa melawan setan ini perlu napas panjang. Ya, ketika Mas Baim Wong untuk berhijrah, mengajak kepada kebaikan, jangan pikir setan diam. Dia akan masuk menggoda kita. Ketika kita mau hijrah memakai jilbab, setan masuk melalui kita. Ketika kita mau berkurban, ketika kita mau bersedekah, setan masuk. Melalui apa? Pertama kita. Alhamdulillah berhasil menggagalkan setan, suaminya berhasil menggagalkan setan, dia datang ke istrinya. Wih, itu yang mau kurban, pembeli sapi, 20 juta, bisa beli handphone baru. Itu handphonemu sudah handphone tua itu, diketawai kau temanmu sama-sama di arisan. Sudahlah, masuk terhasut istri. Bang, gak usah kurban kali ini, tahun depan aja, itu bisa beli handphone. Nah, suaminya juga takut sama istrinya. Nah, ada sini takut sama istri. Ini muka-muka semua takut sama istri, Pak. Kalau Ustaz takut sama istri? Tidak, cuma istriku lebih berani dari saya. Nah, akhirnya dia begitu dia goda,
Kalau dia gagal menggoda suami, dia masuk ke istri. Gagal menggoda istri, dia masuk ke anak. Maka cinta kepada anak itu bisa juga pintu masuknya setan. Nah, alhamdulillah berhasil menggagalkan. Ada jamaah haji, konon kabarnya wallahu alam benar atau tidak. Jamaah haji Indonesia, dia lihat itu batu tempat melontar, diambil batu, inilah ini setan ini kurang ajar yang menggagalkan saya selama ini, menggoda saya. Diambil batu, bismillah, Allahu Akbar. Begitu dia lempar, melenting kembali. Hampir kena kepalanya, dia tangkap itu batu. Begitu dia buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saya. Dia bilang kurang ajar, kau di sini kau lempar saya, kita di tanah air, kita sahabat. Ya, sudahlah. Nah, sampailah di tempat penyembelihan. Dibaringkan Ismail, kemudian ditutup matanya Ibrahim, lalu dia sembelih, keluarkan padangnya, diikat, dia sembelih lehernya. Apa yang terjadi? Tidak mempan. Dipotong tidak mempan. Dipotong lagi tidak mempan. Ibrahim alaihissalam berkata, barangkali ini tumpul. Akhirnya diambil pedangnya, dia coba ke batu, satu kali hentak, pecah batu, tajam. Kok bisa? Nah, kata Ismail alaihissalam, bapak main-main kali, tidak serius, lobet ini. Dia gorok, tidak serius bapak ini, tidak tajam ini, keras. Akhirnya kata Ibrahim alaihissalam, tunggu dulu pak, buka tanganku, buka ikatan tanganku, buka ikatan kakiku. Kenapa? Saya lepas. Nanti kalau saya diikat, nanti saya dipikir Allah, dinilai Allah, saya tidak ikhlas. Tolong lepaskan ikatan tangan saya. Dilepaslah. Sembelih kedua kalinya di aras Allah. Allah perintahkan, ya, malaikat, kau turun, gantikan itu lehernya Ismail dengan domba yang pernah kibas, yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika ingin menikah. Maharnya waktu itu. Bawa itu, gantikan. Begitu dia mau gerek kedua kalinya, sambil perjalanan datang kibas, wah, malaikat semua memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kata malaikat. Nah, disambut, dilanjutkan oleh Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah huwallahu akbar. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat. La ilaha illallah huwallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Lalu Ismail menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil ham. Itulah sejarah takbiran sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat. La ilaha illallah huwallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil ham. Ismail alaihissalam. Inilah anjuran yang dianjurkan dibaca ketika dari rumah ke tempat lebaran, dari rumah ke masjid, dari rumah ke lapangan. Tapi apakah itu yang dilakukan sekarang? Tidak. Begitu kita pergi pakai kudung, pakai apa? Selfie. OTW Idul Adha. Sudah itulah. Bukannya takbiran, update status. Sampai di masjid, alhamdulillah sudah sampai masjid. Sampai lagi update status, dia sholat sunnah, dia pun lagi alhamdulillah selesai 2 rakaat, beling-beling. Ya. Nah, sudah. Ketika itu Ibrahim alaihissalam kemudian digantikanlah lehernya Ismail dengan binatang kibas. Inilah sejarah dari penyembelihan kurban sekarang. Alhamdulillah, Allah tidak mewajibkan kita menyembelih anak. Yang Allah minta adalah menyembelih binatang kurban. Dan alhamdulillah sepertinya tidak ada orang bangkrut gara-gara berkurban. Sekarang kan saya tidak tahu di Jakarta. Di Makassar sekarang ini lagi tren sepeda. Wah, saya tidak masuk akal harga sepeda, Pak. Ada yang sampai 150 juta. Apa dilarang? Tidak dilarang. Tapi kalau Bapak tidak kurban, ya, mampu beli sepeda harga 150 juta, kurbannya kambing, beleng-beleng itu, Pak. Asli bodoh. Bapak sepeda belum tentu membawa amal. Kenapa? Bapak pergi sepeda, lihat aurat. Sepeda membuat kita masuk neraka kalau kita lihat aurat. Tapi berkurban
itulah yang hakul yakin, itulah hak kita yang tidak bisa diambil alih orang. Rumah mewah seperti rumahnya Mas Baim belum tentu dia yang punya. Mati mendadak, istri yang punya. Ayo. Ayo. Istri meninggal, cantik meninggal, bagus mobil, bagus rumah, siapa yang punya? Tiba-tiba ibu meninggal. Baim. Belum untung kalau tidak kawin lagi. Iya kan? Ayo. Maka harta yang kita miliki ini 3 aja. Kata Nabi 3 jenis hartamu yang kau miliki. 1 yang habis kau sedekahkan. Ya? Pergi jalan-jalan tiba-tiba dapat petani yang miskin, kasih. Itulah yang tidak bisa diganggu gugat oleh saudara kita. Dan itu yang Allah ganti berkali-kali lipat. Coba Quran menjelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya bahasanya 1 biji tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya sedekah 1 Allah ganti 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lalu kenapa saya miskin, Ustaz? Karena Bapak bermental miskin. Apa mental miskin? Minta terus. Modal, tidak mau bersedekah. Sedekah supaya bisa kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Mana ada orang bangkrut gara-gara sedekah? Coba tunjukkan saya, ada enggak keluarga bapak ibu yang bangkrut gara-gara sedekah? Ustadz, itu pacik saya, paman saya. Oh, kaya sekali dia Ustadz. Cuma karena rajin bantu orang, dia jadi bangkrut. Enggak. Yang bangkrut gara-gara judi, narkoba, selingkuh. Itu bukan poligami ya, selingkuh. Selingkuh. Ini ibu sensitif betul kalau kita cerita poligami. Ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina. Karena itu syariat. Boleh tidak setuju. Kata istri saya tidak ada urusan. Silahkan poligami, yang penting bukan suami saya. Yang itu. Jadi masalah saya. Dia bilang, iya ibu. Dia bilang, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu saya cerita di Makassar, ibu. Cerita-cerita. Ibu-ibu, dalam Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. 1, suaminya berislam, beriman, istrinya kafir. Nah, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. langsung dia bilang ibu-ibu di Makassar. Langsung ibu-ibu dia di Makassar. Nggak usah Ibrahim Ustaz, Firaun saja. Bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi yang bangkrut tidak ada karena kebaikan. Sedekahlah. Nah ibu-ibu nih, kalau ada masalah dalam rumah tangga, coba terapi sedekah. Terapi sedekah. Kan Nabi sudah informasikan. Sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Apa dari 6 itu? Kata Nabi, 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Jadi ibu-ibu nih misalnya kan tidak mungkin kita bisa ngawasin suami kita 24 jam. Tidak mungkin kita bisa periksa terus HP-nya. Aman periksa HP, diperiksa yang dibawa ternyata ada yang lain dia sembunyi. Tidak usah, serahkan kepada Allah. Dan jangan biasakan curhat di medsos. Saya biasanya ini saya lihat seleb-seleb sebagian, ya kan sering betul dia curhat di medsos, beleng-beleng. Apa kok curhat di medsos? Memangnya medsos mau bantu kamu? Ya Allah lindungi suamiku. Pren. Minta kepada Allah. Nggak usah cerita sama teman. Ustaz berat kalau nggak dicerita Ustaz. Siapa yang larang cerita? Cerita silakan, tapi kepada Allah. Cerita kepada teman, ember bocor. Jangan kau cerita ya. Ini kita saudara, enggak bakal bocor ini. Ini rahasia berdua. Demi Allah, enggak bakal rambai. Ini kita berdua. Sudah cerita dia. Jangan ngomong
ngomong. Ini rahasia berdua ya. Sudah dikasih tahu, dia kasih tahu tetangga. Ini tetangga dia pergi pula kasih tahu temannya. Akhirnya satu kampung tahu. Itu masih dari mulut ke mulut. Gimana yang update status? Update status di WhatsApp. Teman WhatsAppnya 2000. Satu langsung 2000 yang tahu perkara rumah tangganya. Tak kusangka kau begitu. Ngapain curhat di medsos? Lebih ngadu kepada Allah. Saya sering kan curhat sama saya ibu-ibu. Ustaz begini. Saya direkam saja. Karena ibu-ibu kalau curhat dengar aja. Dengar. Sudah dengar. Saya bilang, Bu, saya ikut prihatin atas masalah ibu. Tapi Bu, saya bukan Allah. Saya bukan pemberi hidayah. Saya bukan pemberi petunjuk. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk, ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah sampaikan curahan ibu. Nah, itu bedanya suami dengan laki-laki. Nah, suami tidak bergerak itu kalau jatuh. Itu bedanya suami. Makanya kenapa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Kalau kita suami, ya anakmu jatuh. Coba, saya kan sering lihat itu di pesawat. Kan kadang-kala itu ibu-ibu kasihan kalau nangis anaknya. Kalau di pesawat kan sakit telinganya. Istri itu, kalau kita kan biasa gengsi. Kalau istri, dia lari. Dia bawa lari ke bawah lah ke cabin, di cabin jalan di lorong-lorong pesawat. Coba kalau suami langsung itu bedanya. Makanya kenapa Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lalu kenapa Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati?" Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu 1 bapak. Ya salah paham lagi bapak. Nah, bersedekah. Ya, kembali kepada yang tadi curhat-curhat. Tidak usah curhat sama manusia. Sudah saya dengar curhatan, saya bilang, Ibu, saya bukan pemberi hidayah. Saya hanya bisa mendengar ibu. Coba sampaikanlah curhatan hati ibu itu kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya sholat. Saya berdoa Ustaz. Berdoa tapi di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana berdoa? Dalam sholat hajat. Berdoa saya tidak tahu Ustaz. Masa ibu tidak tahu berdoa? Apa yang ibu mau? Saya mau suamiku baik. Itulah doanya. Ya Allah berikan saya istri suami yang baik. Berdoa itu Bu, bukan pergi ke toko buku, beli buku, menghafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Nanti bingung malaikat. Belum lagi cara pengucapannya salah, ibu tidak tahu artinya. Berdoa itu curhat. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu menyusun kata-kata, tapi Kau sudah tahu dalam hatiku ya Allah. Itulah yang ku mau. Berikan cepat ya Allah. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini? Dia mau supaya suaminya soleh, tapi doa yang diminta, doa minta hujan. Kan bingung kan? Maka tidak harus. Jadi sampaikan, ketika ibu ada masalah, curhatlah. Curhatnya kepada Allah. Sudah itu, lengkapi dengan tolak balas sedekah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Maka jagalah suami saya ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi saya dari wanita jahat. Coba amalkan. Coba amalkan itu. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Ya dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk-ngamuk aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 1 juta ya Allah. Saya bawa tolak bala besok ya. Bingung malaikat. Yang mana doanya dikabulkan. Sedekahlah. Sedekah itu tolak bala. Maksudnya apa Ustaz? 2020 di Ramadan kemarin itu yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penentuan. Ditentukan apa yang terjadi. Setiap hamba 1 tahun yang akan datang. 2001 bulan 9 Allah sudah tulis di buku catatan saya bahwa dia tabrakan. Tapi karena saya bersedekah dan orang yang beri sedekah dia berdoa dan itu doanya fakir miskin itu makbul, doa orang teraniaya itu makbul. Ya Allah panjangkan umurnya das atlatif, ya Allah hindarkan dari segala mahal percaya. Akhirnya yang tadinya tabrakan di bulan 9 Allah cabut. Maka bersedekah.
Nah, ada anak kita mau masuk universitas favorit. Kita takut dia tidak lulus. Tolak bala. Tidak lulus itu bencana buat kita. Maka tolak bala dengan sedekah. Ustaz, susah betul itu anakku menghafal Ustaz. Saya sudah doakan kok tidak bisa. Lengkapi dengan sedekah. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang membenci orang yang dermawan. Saya tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan, Pak? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Demi Allah, tidak ada senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Belanjaan kok ke rumahnya pelit itu, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Nah, Ramadan ini, bulan Zulhijjah ini, mari berkurban, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan sampai pembeli pulsa kita bisa beli pulsa setahun 1 juta, tidak bisa beli kambing. Jangan sampai kendaraan kita beratus-ratus juta harganya, sementara belum pernah seumur kita kurban 1 sapi. Nah, mudah-mudahan taklim kali ini menjadi iktibar buat kita untuk kembali menumbuhkan girah untuk berkurban. Bersyukur kepada Allah, bukan anak yang dikurbankan, tapi Allah hanya meminta binatang kurban kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.